zaman dahulu, berdirilah sebuah kerajaan bernama Melaka. Kerajaan itu makmur, pelabuhannya ramai, dan rakyatnya hidup dengan tentram. Namun, ada satu kisah yang sering diceritakan dari rumah ke rumah. Kisah tentang seorang putri misterius yang tinggal di puncak Gunung Ledang. Orang-orang berkata bahwa putri itu amat cantik, bagikan cahaya yang jatuh ke permukaan air. Tidak banyak orang berani mendaki gunung itu, sebab puncaknya diselimuti kabut dan dijaga oleh keajaiban yang tidak dimengerti manusia. Suatu ketika, cerita putri itu tersampai pada telinga Sultan Mahmud Syah. Karena kagum dan terpesona, beliau ingin sekali melamar putri itu. Hang Tuah, Tun Perak, pergilah kalian ke Gunung Ledang. Sampaikan keinginanku untuk melamar Putri Gunung Ledang. Hamba siap menjalankan titah, tuanku. Kami akan berusaha sebaik mungkin, meski jalan menuju gunung itu tidak mudah, tuanku. Maka berangkatlah mereka berdua. Mereka melewati hutan yang gelap, sungai yang jernih, dan jalan-jalan berbatu. Burung-burung mengawasi dari dahan, dan angin berbisik seakan memberi peringatan. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di kaki Gunung Ledang. Kabut tipis menyelimuti tempat itu. Dan dari balik kabut itu, muncullah dua perempuan berparas lembut, Dayang Kemalasari dan Dayang Sri Ratna. Siapakah kalian yang datang ke tempat ini? Kami membawa lamaran dari Sultan Melaka untuk Putri Gunung Ledang. Jika begitu, ikutlah kami. Putri akan memutuskan sendiri apa jawabannya. Mereka naik semakin tinggi. Udara menjadi dingin dan pepohonan tampak seperti bayangan raksasa yang menjaga puncak gunung. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang luas dan indah, seolah-olah dibuat dari cahaya pagi. Di sanalah Putri Gunung Ledang berdiri, berwajah cantik nan jelita. Di sampingnya, adiknya Putri Embun Sari yang wajahnya jernih seperti embun di daun. Apa tujuan kalian datang jauh-jauh ke tempat ini? Wahai putri yang mulia, Sultan, kami ingin mempersunting Tuan Putri. Kami datang dengan niat baik. Banyak yang datang kemari dengan niat baik, tetapi tidak semua datang dengan hati yang bersih. Putri Gunung Ledang mengangkat wajahnya memandang langit, seakan menimbang sesuatu yang tak terlihat. Setelah lama terdiam, ia pun bersuara. Jika Sultan kalian sungguh-sungguh, sampaikan syarat dariku. Pertama, bangunkan jembatan emas dari Malaka ke gunung ini. Kedua, jembatan perak untuk jalan kembali. Ketiga, 7 dulang hati nyamuk. Keempat, 7 dulang hati kuman. Kelima, 7 tempayan air mata anak darah. Keenam, 7 tempayan air pinang muda. Dan yang terakhir, Kami akan menyampaikan semua syarat ini kepada Sultan tanpa kurang sepatah kata pun. Sesampainya di istana, mereka melaporkan semua syarat yang diminta sang putri. Sultan mendengarkannya satu persatu, dan wajahnya semakin muram. Bagaimana mungkin seorang ayah mengorbankan darah anaknya sendiri? Tidak, lamaran ini tidak boleh dilanjutkan. Akhirnya, lamaran itu dibatalkan. Putri Gunung Ledang tetap tinggal di puncak gunung, menjaga kedamaian dan keheningan gunung seperti sebelumnya. Kisahnya pun terus diceritakan dari masa ke masa. Dan dari cerita ini, setiap orang belajar bahwa keinginan tidak boleh mengalahkan kasih sayang dan kebijaksanaan, sekalipun bagi seorang raja.